somebody loves me. Everything was beautiful. Every hour we spent together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan barat. Ada dua aliran dalam filsafat pendidikan barat, yaitu yang pertama ada aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional dan juga aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Kita langsung saja bahas satu aliran filsafat pendidikan tradisional. Aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional. Ton Theodor Bremel menggolongkan filsafat pendidikan barat menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu tradisi filsafat klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh dari teori Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas, sehingga kemudian muncullah perennialisme sebagai gerakan dan aliran yang timbul di Amerika Serikat ingin mengembalikan pendidikan pada tradisi zaman lampau yang dipandang sudah teruji oleh waktu dan terbukti baik hasilnya. Yang kedua, ungkapan yang lebih modern dari realisme dan juga idealisme tradisional sehingga muncul aliran esensialisme yang semula berkembang di Amerika Serikat. Yang ketiga, filsafat pragmatisme yang memunculkan aliran pendidikan bernama progresivisme. Tokoh utama filsafat pragmatisme dalam pendidikan adalah John Dewey. Yang keempat adalah titik pandang dalam sosiologi pendidikan yang dihubungkan dengan ide Karl Marx dan juga Karl Mannheim memunculkan aliran rekonstruksionisme. Keempat aliran filsafat pendidikan tersebut dapat dijelaskan dalam berikut ini. Yang pertama yaitu perennialisme. Landasan ontologis perennialisme. Perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional. Benda individual adalah benda sebagaimana nampak di hadapan manusia, ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Segala sesuatu, benda dan manusia ada esensi di samping ada eksistensi. Esensi benda-benda dan manusia lebih diutamakan daripada eksistensi. Segala sesuatu itu mempunyai unsur potensialitas yang dapat menjadi aktualitas melalui tindakan dan yang berada. Nah, secara landasan epistemologis perennialisme, segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Kebenaran adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara berpikir dengan benda-benda. Kebenaran hakiki yang tertinggi dapat diperoleh dengan metode deduksi. Kebenaran hakiki itulah yang tertuang di dalam kajian metafisika. Sedangkan kebenaran realita khusus konkret diperoleh dengan metode induksi yang hasilnya serupa sains atau ilmu alam dan ilmu empiris lainnya. Nah, secara landasan aksiologis penerealisme, nilai-nilai berdasarkan asas supranatural yang abadi dan universal. Manusia sebagai subjek telah memiliki potensi untuk menjadi baik sesuai dengan kodratnya, tetapi ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. Kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri pada Tuhan, sesudah itu baru kehidupan berpikir rasional. Pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan perkembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan sebuah pikiran tokoh-tokoh besar pada masa lampau seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu alam, dan ilmu-ilmu lainnya yang terbukti dalam sejarah telah memberi kontribusi yang besar bagi umat manusia. Yang kedua adalah esensialisme. Dalam landasan ontologis, esensialisme atau kaum esensialis mengatakan bahwa dunia ini merupakan tatanan yang tiada celah. Demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta. Tujuan utama manusia adalah agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.
Esensialisme didukung dua aliran, yaitu realisme objektif dan realisme objektif. Realisme objektif berpandangan bahwa alam semesta dan manusia merupakan kenyataan yang dapat dipahami dan teratur sesuai dengan hukum alam. Aliran ini dipengaruhi oleh perkembangan dan hasil dari temuan ilmiah ilmu alam, terutama fisika. Idealisme objektif pandangan tentang objek semesta lebih bersifat menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Totalitas alam semesta ini pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit. Pandangan tentang makrokosmos atau alam semesta dan mikrokosmos yang yaitu manusia pribadi menjadi dasar hubungan antara Tuhan dan manusia. Landasan epistemologi esensial, pribadi manusia adalah refleksi dari Tuhan. Manusia yang mampu menyadari realitas sebagai makrokosmos dan mikrokosmos akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Dengan kualitas rasio yang dimiliki ini, manusia dapat memproduksi pengetahuan tentang secara tepat dalam ilmu-ilmu alam, biologi, sosial, dan juga agama. Teori ilmiah adalah pendapat yang diperoleh dari upaya manusia untuk mempertahankan pola-pola umum yang dapat digeneralisasi yang bersumber dari fakta, informasi, atau praktek. Logika berpikir deduktif digunakan untuk teori-teori filsafat dan ideologi. Logika induktif digunakan untuk mengeneralisasi fenomena alam menurut Jalaluddin dan Abdullah. Nah, landasan aksiologi esensialisme. Nilai-nilai dari etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif. Secara itu seseorang itu dikatakan baik jika banyak berinteraksi dan melaksanakan hukum yang ada. Berbekal paham idealisme, orang-orang esensialisme mengatakan bahwa sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Pandangan tentang belajar. Menurut idealisme, seseorang belajar pada taraf permulaan adalah untuk memahami akunya sendiri atau sang aku ini, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif, bergerak dari mikrokosmos menuju makrokosmos. Sepaham dengan filsafat realisme, kaum esensialis mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, meningkat terus sampai mencapai ke tingkat yang rumit atau ke tingkat yang tinggi. Belajar memerlukan ketekunan dan sistem yang terjalin erat satu sama lain, sehingga diperoleh pengetahuan yang utuh dan sistematis. Belajar didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada diri sendiri, sehingga substansi spiritual jiwa manusia membina dan menciptakan diri sendiri. Nah, pandangan tentang kurikulum, kegiatan dalam pendidikan harus disesuaikan dan ditujukan pada yang serba baik. Kegiatan anak didik tidak dikekang asalkan sejalan dengan fundamental yang telah ditentukan. Kurikulum seperti balok-balok yang disusun teratur, yang paling penting kesederhanaan, yang kompleks seperti susunan alam semesta. Kurikulum tidak terpisah satu sama lain dan diumpamakan sebagai sebuah rumah yang mempunyai 4 bagian, yaitu universal, visualisasi, dan kebudayaan. Aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama ada progresivisme. Landasan ontologis progresivisme mengungkapkan kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atau segala sesuatu. Pengalaman manusia tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan lain-lain adalah realita hidup manusia sampai ia mati. Bagi kaum progresif, tidak ada hal yang absolut, tidak ada prinsip a priori atau hukum alam yang abstrak. Kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah. Dunia selalu berubah dan dinamis. Hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas, tidak absolut. Pengalaman adalah sumber evolusi yang berarti perkembangan baju setapak demi setapak, mulai dari yang mudah ke yang lebih sulit atau proses yang lama. Dalam landasan epistemologi esensialisme, kenyataan itu adalah pengalaman. Pikiran dan materi
terpisah. Manusia mengetahui dengan pengalaman dan refleksi pikiran. Manusia memang hidup dalam dua persepsi indera. Manusia tidak mempunyai cara untuk mengetahui hal di luar pengalaman indrawi tentang kebenaran sesungguhnya. Kebenaran adalah segala hal yang dapat dikerjakan dan berguna. Oleh karena itu, pikiran manusia itu aktif dan eksploratif. Maka pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Pengetahuan adalah informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, kebiasaan yang berakumulasi dalam pribadi secara hasil proses interaksi dan pengalaman. Dalam landasan aksiologis progresisme, nilai-nilai berasal dari masyarakat. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nilai-nilai bersifat relatif, tidak ada prinsip mutlak. Kriteria tindakan etik adalah uji sosial dalam masyarakat. Kriteria keindahan atau estetik bergantung pada selera sosial. Seni tidak dibedakan antara yang tinggi dan praktis. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan demikian timbul pergaulan. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecenderungan individu. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk dapat dikatakan ada bila menunjukkan kecocokan dan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan manusia. Dalam pandangan tentang asas belajar, pandangan aksiologi tersebut mengimplementasikan pada pandangan tentang asas belajar menuju progresivisme, yaitu yang pertama, peserta didik mempunyai kecerdasan sebagai potensi kodrat yang dibedakan dengan makhluk lainnya. Kedua, peserta didik mempunyai potensi kearifan, kreatif, dan dinamis sebagai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem-problem hidup dan lingkungannya. Yang ketiga adalah masalah. Peserta didik belajar dari lingkungan. Yang ketiga adalah hal penting bagi peserta didik adalah pengalaman. Dengan intelijensinya, manusia dapat menyelesaikan masalah. Peserta didik belajar dari lingkungan dan bertindak dengan segala konsekuensinya. Yang keempat, pendidikan merupakan wahana efektif dengan orientasi pada sifat dan hakikat anak didik sebagai manusia yang berkembang. Guru adalah pembelajar juga. Yang kelima adalah guru. Guru adalah pembelajar juga, hanya ia lebih berpengalaman sehingga dapat dipandang sebagai pembimbing atau pengarah oleh peserta didik. Guru tidak mengarahkan kelas berdasarkan kebutuhan dirinya, melainkan karena kebutuhan dan minat peserta didik. Mata pelajaran dipilih berdasarkan kebutuhan peserta didik. Usaha-usaha yang harus dilakukan guru adalah menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi, memberikan stimulus-stimulus sehingga akal peserta didik dapat berkembang dengan baik. Yang ketujuh adalah sekolah. Sekolah adalah bagian dari kehidupan, bukan sekadar persiapan untuk hidup. Apa yang dipelajari di sekolah tidak banyak berbeda dengan apa yang dipelajari dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga adalah pedagogi kritis. Paula Feyrer, riwayat hidup Paula Feyrer. Pedagogi kritis diperkenalkan oleh Paula Feyrer, seseorang pendidik dari Brasil yang sangat terkenal. Feyrer memiliki gelar dokter ilmu sejarah dan filsafat pendidikan. Awalnya, Feyrer mengambil studi ilmu hukum dan setelah lulus berpraktis sebagai pengacara, tetapi tidak lama. Dalam waktu singkat, Feyrer berubah profesi sebagai seorang pendidik untuk masyarakat di bawah yang disebut kaum tertindas. Conscientisation sebagai tujuan pendidikan. Ide-idenya tentang pendidikan dan analisis masalah pendidikan berkaitan erat dengan politik hegemoni kelompok elit atau pemerintahan yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum tertindas. Tujuan pendidikan adalah conscientisation, bukan teknik dari transfer informasi atau melatih keterampilan, tetapi merupakan proses dialogis yang mengantar individu-individu secara bersama memecahkan masalah eksistensial mereka. Conscientisation mengembang tugas pembebasan itu berarti
penciptaan norma, aturan, produksi, dan kebijakan baru. Ada 3 kesadaran yang dikemukakan oleh Freire, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Selain 3 tingkat kesadaran tersebut, Freire memperkenalkan pula adanya kesadaran fanatik, yaitu distorsi yang terletak di antara kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran fanatik bisa jadi merupakan salah satu dari beberapa sub kesadaran penting yang terletak di antara 3 tingkat kesadaran. Ada sebuah hubungan potensial yang erat antara kesadaran naif dan masifikasi. Jika seseorang tidak bergerak dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis, tetapi malah terjatuh dalam kesadaran fanatik, maka ia akan menjadi lebih jauh dari realitas dibandingkan ketika berada dalam kesadaran intransitif. Yang ditekankan dalam kesadaran fanatik adalah masifikasi, bukan transformasi kehidupan yang menindas menjadi kehidupan yang membebaskan, tetapi pertukaran sebuah keadaan yang menindas dengan keadaan menindas lainnya. Melalui masifikasi, kaum tertindas menjadi alat dimanipulasi oleh sekelompok kecil manusia karismatik. Garis besar kategori pengodaan konscientizatio, kesadaran magis. Penamaannya ada penolakan terhadap masalah yang meliputi penolakan tegas, menghindari masalah pertahanan hidup seperti kesehatan yang buruk, kemiskinan, pengangguran, pekerjaan yang tidak mencukupi, uang habis, dan dengan sendirinya. Yang kedua adalah berpikir, interrelasi kausalitas yang sederhana, meliputi menyalahkan keadaan fisik, menjalankan objek-objek bukan orang-orang. Nah, fakta-fakta yang diserahkan kepada penguasa, faktor-faktor yang tidak terkendali, seperti Tuhan, nasib, keberuntungan dan nasib, takut kepada penindas, dan empati kepada penindas. Yang ketiga adalah aksi, fatalisme, yang meliputi penarikan diri, penerimaan keadaan, seperti dan juga menghidupi penindasan secara pasif seperti menunggu kebaikan atau keberuntungan dan bergantung pada penindas. Yang B ada kesadaran naif. Yang pertama ada penamaannya. Penamaannya seperti penyimpangan individu penindas, yang meliputi tentang individu tertindas tidak suka pada penindas dan agresivitas horizontal. Nah, juga ada penyimpangan individu penindas. Penindas melanggar hukum, penindas melanggar norma. Yang berpikir menyalahkan selanjutnya berpikir yang meliputi menyalahkan sesama kaum tertindas, yang di dalamnya adalah menerima penjelasan atau keinginan menindas sebagai pendidikan sebagai tujuan itu sendiri, konflik dengan sesama, dan menyalahkan nenek moyang. Kasihan pada diri sendiri. Selanjutnya ada mengetahui bagaimana penindas melanggar norma, yang meliputi mengetahui maksud penindas, mengetahui hubungan di antara penindas atau agen-agennya, mengeneralisasi suatu penindas pada semuanya. Yang ketiga ada aksi, aktif bekerja sama dengan penindas, kolusi, yang meliputi meniru perilaku penindas, agresi salah arah, bersikap paternalistik terhadap sesama, memenuhi keinginan penindas. Yang kedua ada bertahan, berkelompok, membuat jaringan belajar, menjauhi penindas, menentukan individu penindas, dan mengubah keadaan. Tokoh yang kedua yaitu Henry Giroux. Riwayat hidup Giroux, salah seorang pemikir pedagogis kritis yang belum banyak dikenal luas di Indonesia, tetapi mempunyai pandangan yang relevan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, adalah Henry Giroux. Ia lahir pada tanggal 18 September 1943 di Providence, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Giroux menjadi profesor ilmu pendidikan di University Boston. Kemudian Giroux pindah ke Universitas Miami di Ohio, dan sekarang ia menjadi profesor dalam secondary education di Penn State University. Giroux banyak menulis buku tentang pendidikan dan isu-isu kontemporer seperti pedagogi kritis dalam masyarakat kapitalis, peran guru sebagai intelektual transformatif, feminisme, dan isu-isu gender serta ras. Terkait dengan pendidikan,
Jiro menggambarkan karyanya sebagai berikut. Giraud adalah murid sekaligus teman perjuangan Paul Feyerabend. Pemikiran-pemikiran Giraud banyak dipengaruhi oleh ide-ide Feyerabend dan mazhab Frankfurt, tetapi ia meletakkan dalam kondisi masyarakat kapitalis masa kini. Pemikiran Giraud mempunyai kontribusi untuk membuka mata para pendidik bahwa sekolah bukan hanya lembaga pengajaran, tetapi juga merupakan institusi politik dan kultural yang harus dipahami secara kritis. Tujuannya adalah agar guru atau pendidik dapat menjadi lebih kritis dan lebih efisien dalam menjalankan misi pedagogisnya. Misi besarnya adalah terwujudnya pembelajaran kritis dan penguatan masyarakat sipil. Hakikat dan tujuan pendidikan. Pendidikan menurut Giraud merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi penciptaan kemampuan warga negara yang kritis berhadapan dengan tantangan material dan simbolik yang mengesahkan budaya korupsi, kerakusan, dan ketidakadilan. Pendidikan harus dipandang sebagai praktis moral dan politis yang selalu menyaksikan apa-apa yang membentuk pengetahuan, nilai-nilai, kewargaan, serta cara-cara memahami pandangan tentang masa depan. Pengajaran selalu bersifat mengarahkan bagi upaya-upaya membentuk subjek didik sebagai agen khusus pembaruan dan menawarkan mereka pemahaman khusus tentang masa kini dan masa depan. Aliran yang keempat yaitu anarkisme utopis menurut Ivan Illich. Riwayat hidupnya Ivan Illich. Tokoh utama aliran ini adalah Ivan Illich, seorang imam Katolik dari Australia yang lama hidup di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Analisis dan kritiknya tentang pendidikan bersifat radikal sehingga William menggolongkan pemikirannya sebagai anarkisme utopis. Pengalaman hidupnya bersama kaum yang terpinggirkan sangat menyentuh dan dapat direfleksikan dalam bukunya yang berjudul Deschooling Society atau Menghapus Sekolah dari Masyarakat. Buku ini telah membuka mata para ahli, pemerhati, dan praktisi pendidikan mengenai hubungan antara kekuasaan dan pendidikan. Illich mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaruan berskala besar dan segera di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Sistem persekolahan formal yang ada harus dihapus sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar sukarela dan mengarahkan diri sendiri. Akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan belajar mesti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran wajib. B. Anak sebagai pelajar. Anak-anak cenderung menjadi baik, yakni menginginkan tindakan yang efektif dan tercerahkan. Ketika anak-anak itu diasuh dalam sebuah masyarakat yang baik, perbedaan antara individu bergerak menentang kebijakan yang merespon pengalaman pendidik yang sama bagi setiap orang. Anak-anak secara formal setara dengan mereka mesti mendapatkan kesempatan untuk belajar apapun yang mereka pilih sendiri demi memperoleh tujuan apapun yang mereka anggap layak untuk dikejar. Kepribadian timbul dari pengkondisian sosial dan diri yang bersifat sosial ini menjadi landasan bagi seluruh penentuan diri selanjutnya. Anak bebas hanya dakan konteks determinisme sosial dan psikologis. Masyarakat dan negara tidaklah sama artinya. Masyarakat diperlukan bagi pemenuhan diri, tetapi negara menghalangi perwujudannya sepenuhnya masyarakat tertentu. Dalam penghapusan sekolah, pendidikan tidak sama dengan persekolahan. Satu-satunya kegiatan belajar yang sebenarnya hanyalah belajar yang ditentukan diri sendiri dan berlangsung efektif dalam masyarakat tanpa sekolah. Peran guru dapat dihapus atau dipilih saja dari proses pendidikan. Penilaian atau evaluasi terbaik dalam penilaian diri sendiri. Secara ilmiah, manusia adalah makhluk sosial, maka kegiatan belajar harus menekankan kerjasama dan meminimalkan persaingan antara pribadi, individu dengan dirinya sendiri. Perbedaan tradisional antara kognitif, efektif, dan interpersonal adalah perbedaan palsu atau artifisial dan tidak
produktif dalam memandang proses belajar yang sebenarnya bersifat total dan organis. Yang D, metode pengajaran dan penilaian hasil belajar. Siswa secara individu mesti menjadi penentu metode-metode pengajaran mana yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan dan rancangan-rancangan pendidikannya sendiri. Nilai, disiplin, dan hafalan serta lainnya yang berkaitan dengan itu harus dibiarkan menjadi rahasia orang yang belajar itu sendiri. Mereka yang menghendaki pendekatan-pendekatan direktif atau otoritarian terhadap kegiatan belajar mesti bebas memiliki pendekatan seperti ini dengan dasar individual. Peran-peran tradisional guru dan siswa yang diterapkan oleh lembaga harus dihapus. Guru adalah sebuah aspek yang bisa dihapus atau dibuang atau maksimal menjadi pilihan saja dari proses pendidikan. Penilaian atau evaluasi yang baik adalah penilaian diri sendiri yang harus difungsikan hampir secara eksklusif untuk tujuan persaingan. Secara ilmiah, manusia bersifat sosial dan mau bekerja sama. Sejalan dengan itu, kegiatan belajar harus menekankan kerjasama serta menimbulkan persaingan antar pribadi demi ganjaran-ganjaran. Oleh karena itu, individu secara ilmiah bersifat mewujudkan diri, maka ia harus intrinsik memiliki persaingan diri, serta tidak memerlukan dorongan dari luar untuk belajar. Perbedaan tradisional antara yang kognitif, afektif, dan interpersonal adalah Perbedaan tradisional antara kognitif, afektif, dan interpersonal adalah perbedaan palsu dan tidak produktif dalam mengandung proses belajar yang sebenarnya bersifat total serta organis. Bimbingan penyuluhan individu serta terapi kejiwaan sebagaimana dilaksanakan melalui sekolah-sekolah hanyalah satu bagian dari sistem pembatasan sosial yang dalam kenyataan telah menyebabkan timbulnya berbagai problematika kejiwaan yang pura-pura mereka sembuhkan. Yang E, kritis terhadap anarkisme utopis. Diagnosis kaum anarkisme utopis mengenai apa yang salah dalam sistem persekolahan yang ada sekarang ini seringkali tepat dan meyakinkan. Namun resep apa yang mereka sodorkan untuk mengubahnya sering cenderung kabur dan tidak menjadikan orang terbujuk. Ini menyebabkan muncul kesulitan dalam menentukan apakah kita berhadapan dengan seorang anarkis yang menganggap bahwa penghapusan sekolah adalah sebuah jalan untuk menjungkir balikan sistem sosial yang ada demi menanggikan sebuah sosialisme yang lebih berkemanusiaan, ataukah ia menganggap bahwa penghapusan sekolah adalah sebuah cara menyelapkan kekekangan politis tradisional serta mendirikan masyarakat yang sama sekali yang disadari oleh individualisme kolektif. Yang kelima adalah eksistensialisme. Pengertian dari eksistensialisme menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat abad ke-20 yang sangat mendambakan adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasikan dirinya. Dari perspektif eksistensial, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengungkungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan berhadapan. Beberapa pemikiran eksistensialisme dapat menjadi landasan atau semacam bahan renungan bagi para pendidik agar proses pendidikan yang dilakukan semakin mengarah pada keautentikan dan pembebasan manusia yang sesungguhnya. Di Indonesia, pengaruh eksistensialisme tampak sekali dalam pemikiran Dirakarya tentang manusia dan pendidikan, tetapi beberapa pemikiran eksistensialisme yang lain perlu dikritisi bila dilihat dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Pada zaman modern, manusia menolak pandangan tentang kebenaran absolut yang sifatnya statis. Dari sudut pandang manusia, kebenaran merupakan kebenaran manusia yang relatif dan hal itu berarti tidak ada kepastian universal. Hal inilah yang menyebabkan filsafat modern menolak masalah kenyataan terakhir dan fokus pada pendekatan relatif mengenai kebenaran dan nilai dari perspektif kelompok atau pragmatisme dan dari sudut individualisme atau eksistensialisme. Kalau pragmatisme lebih memfokuskan pada sisi epistemologi sebagai isu utama filsafatnya, eksistensialisme memfokuskan dirinya pada aksiologi.
Eksistensialisme merupakan filsafat yang bersifat antropologis karena memusatkan perhatiannya pada otonomi dan kebebasan manusia. Maka sementara ahli memandang eksistensialisme sebagai salah satu bentuk dari humanisme. Hal ini juga diakui oleh Jean-Paul Sartre, sang filsuf eksistensialis yang sangat terkenal. Bagaimana eksistensialisme sebagai filsafat mempengaruhi teori dan praktis pendidikan? Inilah pertanyaan penting yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Nah, latar belakang dari eksistensialisme adalah salah satu pandangan baru dalam dunia filsafat. Eksistensialisme hampir sepenuhnya merupakan produk abad 20. Dalam banyak hal, eksistensialisme lebih dekat dengan sastra dan seni daripada filsafat formal. Tidak diragukan lagi bahwa eksistensialisme merupakan memusatkan perhatiannya pada emosi manusia daripada pikiran. Lalu refleksi eksistensialisme terhadap pendidikan. Secara relatif, eksistensialisme tidak begitu diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Tidak menampakkan pengaruh yang besar pada sekolah. Sebaliknya, penganut eksistensialisme kebingungan dengan apa yang harus mereka temukan melalui pembangunan pendidikan. Mereka menilai bahwa tidak ada yang disebut pendidikan, tetapi bentuk propaganda untuk memikat orang lain. Mereka juga menunjukkan bahwa bagaimana pendidikan memunculkan bahaya yang nyata. Tidak penyiapan murid sebagai konsumen atau menjadikan mereka penggerak mesin pada teknologi industri dan birokrasi modern. Malahan sebaliknya, pendidikan tidak membentuk kepribadian dan kreativitas, sehingga para eksistensialis mengatakan sebagian besar sekolah melemah dan mengganggu atribut-atribut esensi kemanusiaan. Mereka mengkritik kecenderungan masyarakat masa kini dan praktis pendidikan bahwa ada pembatasan realisasi diri karena ada tekanan sosiologi ekonomi yang membuat persekolahan hanya menjadi pembelajaran peran tertentu. Sekolah menentukan peran untuk kekuasaan ekonomi, seperti memperoleh pekerjaan dan gaji yang tinggi dan menaiki tangga menuju ke kalangan ekonomi kelas atas. Sekolah juga menentukan tujuan untuk menjadi warga negara yang baik, juga menentukan apa yang menjadi kesuksesan sosial di masyarakat. Nah, sekian video saya memperjelaskan aliran-aliran filsafat pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.